Saudara-saudari terkasih, apakah saudara memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Tadi pagi saya berlatih tentang hidup berpusat pada hati, dan itu ternyata melegakan. Latihannya sederhana. Saya duduk tenang dan kemudian mulai memindahkan pusat perhatian dari pikiran ke hati. Saya mulai sadar tentang hati saya. Ternyata hati itu lebih menyangkut konsep spiritual, bukan masalah organ. Karena ternyata hati itu adalah pusat diri, bukan hati dalam arti liver. Karena heart dalam bahasa Inggris itu lebih ke jantung, tapi kita menyebutnya hati. Dan ketika saya memindahkan kesadaran dari pikiran ke hati, dan kemudian saya merasakan di situ ada pusat hidup saya. Dan latihan itu kemudian membuat saya hadir. Karena ternyata pikiran akan selalu mengajak saya pergi ke tempat lain. Sementara hati itu selalu ada di sini. Hatilah yang mengalami. Pikiran tidak mengalami. Pikiran justru menghalangi saya mengalami kenyataan. Karena ketika saya melihat botol minum saya, pikiran saya kemudian melabeli. Botol minum saya ini bagus, siapa yang memberi, hadiah dari mana. Lalu saya tidak mengalami botol minum itu. Tetapi hati tidak berpikir dan kemudian merasakan, mengalami botol minum itu. Warnanya, teksturnya, keberadaannya. Lalu saya kemudian bertanya, bagaimana hatimu terhadap botol itu? Apakah nyaman, bahagia dengan botol itu, dan mencintainya, menyukainya? Dan itulah latihan hidup atas dasar hati, yaitu pertama mengalami dan kemudian membawa hati dalam pengalaman itu. Maka tadi kemudian ketika saya berjalan, juga saya membawa hati saya. Saya bersyukur karena saya bisa berjalan. Dan hati saya merasa senang dalam perjalanan dari kamar menuju ke kapel. Lalu ketika sampai di kapel, saya ketemu dengan rekan imam, saya juga membawa hati saya. Saya tidak berpikir, tapi membawa hati saya. Saya mengalami dia. Dan kemudian saya dengan sadar membawa hati saya. Bagaimana hatimu berjumpa dengan saudaramu imam? Dan ternyata hati saya bergembira. Lalu kemudian saya melanjutkan ketika merayakan Ekaristi, saya menjadi asisten. Yang merayakan adalah rekan imam saya. Dan ketika rekan imam saya mulai merayakan Ekaristi, saya sadar saya ada di situ, dan kemudian saya bertanya kembali, bagaimana hatimu berada di sini, mendengar, melihat, dan terus-menerus saya melibatkan hati saya, dari awal perayaan Ekaristi sampai akhir, sampai kemudian kembali. Dan saya bahagia sekali, karena ternyata tanpa sadar, saya mulai mengalami dan berhenti berpikir. Saya sekarang mengerti dengan persis ketika saya mengatakan shifting from thinking to experiencing. Bergerak, berpindah dari berpikir ke mengalami. Latihannya sederhana. Bertanya kepada hati dalam kesadaran. Apakah hatimu dibawa dalam peristiwa ini?
Lalu bagaimana hatimu bereaksi atas peristiwa ini? Dan itu ternyata membawa saya hadir di saat ini, membuat saya mengalami, bukan berpikir. Coba deh, latihan sederhana seperti itu. Selalu bertanya, apakah hatimu dibawa dalam peristiwa ini? Lalu bagaimana tanggapan hatimu? Bagaimana reaksi hatimu? Itu ternyata membawa kita hadir. Karena untuk mengalami memang dengan hati. Kalau dengan pikiran cepat akan membawanya lari ke tempat lain. Maka ketika mengalami sesuatu, apapun itu, makan, bertemu orang, atau berjalan, atau apapun, melakukan apapun, serahkan pada hati, jangan kepada kepala atau pikiran. Kalau ke hati, saya kemudian hadir sepenuhnya dan mengalami, tapi kalau ke pikiran langsung membawanya pergi kepada konsep, kepada orang lain, kepada pokoknya tidak hadir. Nah, itulah latihan hadir pada saat ini, yaitu dengan membawa hatimu. Apakah hatimu dibawa ketika mendengarkan apa yang saya sampaikan, atau pikiran yang diserai untuk mengerti apa yang saya katakan? Cobalah bawa hatimu dalam mendengarkan renungan ini dan tanya, bagaimana reaksi hatimu terhadap renungan ini? Jangan diserahkan kepada pikiran, nanti pikirannya kemana-mana, malah ketika mendengarkan renungan saya, lalu diserahkan kepada pikiran, yang muncul kemudian, wah, ini teman saya harus dengar nih, karena ini bagus untuk dia. No, malah untuk dia. Bukan untuk dia. Pertama-tama untuk hatiku. Maka perlu ditanya, apakah hatimu diikutkan dalam mendengarkan renungan ini? Apakah engkau mendengarkan dengan hati? Bagaimana reaksi hatimu terhadap renungan ini? Apakah kamu lebih sadar dan kemudian lebih bisa menangkap, mengerti, dan mengalami renungan ini? Atau saya menyerahkan renungan ini kepada pikiran dan kemudian dengan cepat pikiran membawa lari kemana-mana. Untuk orang lain lah, untuk teman saya lah, sampai akhirnya kemudian tidak mendengarkan renungan ini. Maka bawalah hati Anda ketika mendengarkan renungan ini dan tanyalah bagaimana reaksi hatimu terhadap renungan ini. Dan bersyukurlah karena pada waktu mendengarkan renungan ini dengan hati, Anda sejenak berhenti berpikir dan mulai hidup berpusat pada hati. Kalau ini bisa terus terlatih, Anda akan terbiasa mengalami shifting from thinking to experiencing. Dan kemudian Anda selalu menemukan yang baru. Karena pengalaman selalu baru. Dan kemudian Anda selalu hadir hidup sepenuhnya saat ini di sini. Dan mengalami segalanya. Segalanya menakjubkan. Bukan hanya menggunakan pikiran yang terus lari ke sana kemari. Dan kemudian menggunakan data lama. Sehingga tidak mengalami kebaruan dalam peristiwa yang sedang kita jalani. Maka saudara-saudari terkasih, penting sekali latihan hidup berpusat pada hati. Dan latihannya sederhana, membawa hati dalam setiap peristiwa dan bertanya secara sadar bagaimana reaksi hati kita atas peristiwa itu. Mudah-mudahan latihan sederhana ini membantu kita untuk hidup saat ini, hidup sepenuhnya, sepenuh hati. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.